Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Nah, jadi anak semua, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang hadir? Semua? Alhamdulillah, karena hadir semua. Jadi coba anakku perhatikan di bawah mejanya, bajunya, kalau ada sampah, coba ada sampah dipungut, itu di depannya. Sampah dipungut. Nah, bersihkan nak. Siap untuk belajar? Anakku, alangkah baiknya sebelum kita belajar, yaitu membaca doa sebelum belajar, dipimpin oleh Muhammad Fauzan. Duduk anak soleh. Siap. Abah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah. Tambahkanlah ilmu dan perbaikilah kecerdasanku. Amin. Setelah kita membaca doa belajar, anak-anakku harus memperhatikan apa yang ibu guru nanti sampaikan. Semoga apa yang ibu guru sampaikan pada hari ini, pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Jadi anakku, sebelum kita belajar, kita bersalawat sejenak di
Siapa yang ingat apa yang sudah dipelajari minggu yang lalu? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Raya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Siapa yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa yang ya? Nami. Apa bahasa? Mimpi bahasa. Apa lagi? Haid. Umur 15 tahun. Ya, jadi tanda-tanda balik itu ada 3. Siapa yang bisa ulang lagi? Puasa. Ya, Haid. baik. Mani. Ya, Umur 15 tahun. ya, berumur 15 tahun. Kemudian siapa yang tahu apa itu haid? Ya, Ada keluar darah. ya, kedua darah. Kemudian apa itu mimpi basah? Air mani. Saya Ya, Fauzan. mengeluarkan air mani. Ya, keluarnya air Mani. Jadi itulah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, yaitu ada di 3 pelajaran kita, yaitu menyambut usia balik. Tema kedua yaitu tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anakku semua yaitu anak-anakku mampu memaparkan tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi dengan benar. Kemudian teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada hari ini yaitu yang pertama penilaian tugas kelompok. Nanti bekerja secara berdiskusi. Kemudian tugas individu dikerjakan secara sendiri. Kemudian penilaian sikapnya anakku, bagaimana sikapnya dalam pembelajaran hari ini, aktif atau tidak, itu semuanya ada penilaiannya. Sebelum kita masuk pelajaran kita tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan biologi. Siapa yang tahu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, Nami. Beda dari kelamin. Beda suaranya. Berbeda suaranya, bagus. Kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau perempuan panjang. Misalnya Muhammad Fauzan rambutnya laki-laki pendek, kemudian perempuan itu panjang. Siapa yang tahu apa itu tanda-tanda puber bagi laki-laki? Laki-lakinya bisa jawab nih, siapa? Bumbu, kumis, siapa lagi? Jambang. Jambang. Ya, badan. Apa lagi? Suara keras. Untuk pada alamat. Suara keras. Nah, ya suaranya keras. Apa lagi? Ya, kemudian ya bulu-bulu ya. Kemudian apa? Siapa lagi yang tahu apa tanda-tanda puber bagi perempuan? Apa tanda-tanda kalau perempuan? Jerawat. Apa lagi? Suaranya lebih betul. Suaranya lebih betul. Apa lagi? Ya, ya mengulangi. Menstruasi atau haid. Apa lagi? Pertumbuhan badan lebih cepat. Ya, pertumbuhan badan lebih cepat. Nah, sekarang anak-anakku sudah menjawab apa tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, apa tanda-tanda puber bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang anak-anak menyaksikan video yang Ibu tayangkan, video pelajaran yang Ibu tayangkan. Jadi anakku mengamati karena nanti ada tugas kelompoknya mengidentifikasi suatu masalah tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi, karena berbeda tanda-tanda balik menurut ilmu biologi perempuan dan laki-laki. Nanti anakku bekerja secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya, menganalisis. Coba diamati video yang diputar. Tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku semua, anak-anakku mampu memaparkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut pandangan ilmu biologi dengan benar. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Jadi biologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan,
hewan. Biologi secara khusus yaitu mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tahukah kalian tanda-tanda puber? Perhatikan gambar berikut ini. Bagi anak laki-laki, perubahan fisik yang terjadi, yang pertama, wajah ditumbuhi jambang, kumis, dan jenggot. 2. Tumbuh rambut alat kelamin dan rambut ketiak. 3. Badan berotot. 4. Tumbuh jakun. 5. Badan tumbuh dengan cepat. 6. Gerak jadi lebih aktif. 7. Nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Kemudian perkembangan mental bagi anak laki-laki. Yang pertama, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. 2. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Jadi itulah tanda-tanda baik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu bagi perempuan. Jadi coba anak-anakku amati gambar apa yang kalian lihat dari gambar ya. Perubahan fisik yang terjadi bagi anak perempuan, yang alat kelamin dan ketiak. 3. Kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, suaranya lebih merdu. 5. Pertumbuhan badan cepat atau cepat besar. Yang keenam, gerak lebih aktif. 7. Nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Nah, sekarang perkembangan mental yang terjadi bagi anak perempuan. Yang pertama, perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan, yaitu ingin dimanja dan penuh perhatian. Yang kedua, apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu, atau menyesali diri. Jadi anak semua sudah menyaksikan tadi tayangan video ini majalah. Siapa yang mau bertanya? Apa yang mau ditanyakan dari materi tadi? Ya. Jadi pertanyaan Araya bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan biologi? Jadi biologi itu artinya ilmu yang mempelajari antara manusia, yaitu kemudian tumbuhan, kemudian hewan. Jadi itulah yang dinamakan biologi, mempelajari tentang perkembangan manusia, tumbuhan, dan hewan. Ada siapa lagi yang mau bertanya? Apa itu puber? Puber. Jadi puber itu artinya perubahan yang terjadi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ada perubahan yang terjadi pada dirinya, perkembangan diri tubuhnya. Seperti kalau laki-laki yaitu tumbuh kumis, tumbuh jambang, tumbuh ketiak, kemudian cangkangnya, kemudian tumbuh jakun. Nanti juga itu ada jerawat kecil itu sudah memasuki masa puber. Kemudian kalau perempuan, tanda-tandanya yaitu pinusnya membesar, kemudian tumbuh payudaranya, kemudian kulitnya halus.
pelajaran kita minggu depan, yaitu kewajiban anak yang telah memasuki usia balik. Itulah pelajaran kita minggu depan. Jadi sebelum Ibu iri pelajaran kita